Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Amalia Tripuspitasari dengan NIM 2009 10 10 10 53 dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah pembahasan mengenai konflik di negara Yaman. Sebelum saya memaparkan materi saya ingin berterima kasih kepada Bapak Adil Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah politik di Timur Tengah. Berkat beliau, saya bisa menyelesaikan tugas self-recording video ini dengan lancar. Ya, masuk ke pembahasan pertama mengenai profil negara Yaman. Yaman adalah sebuah negara republik yang terletak di Jazirah Arab, kawasan Timur Tengah, di benua Asia. Negara yang secara astronomis berada di antara 12 derajat sampai 19 derajat lintang utara dan 42 derajat sampai 55 derajat bujur timur ini hanya berbatasan darat dengan dua negara, yaitu Arab Saudi di sebelah utara dan Oman di sebelah timur. Sedangkan di sebelah selatan adalah Teluk Aden dan sebelah baratnya adalah Laut Merah. Yaman memiliki sekitar 200 pulau besar dan pulau kecil. Yaman merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan republik. Kepala negara Yaman adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 7 tahun dan dapat dipilih untuk kedua kalinya. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden. Nama lengkap negara Yaman ini adalah Republik Yaman atau Republic of Yemen. Ibu kota Yaman adalah Sanaa. Luas wilayah Yaman adalah sebesar 527.968 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 28.036.829 jiwa. Mayoritas penduduk Yaman adalah etnis Arab yang beragama Islam, yaitu sekitar 99,1%. Agama Islam adalah agama resmi Yaman, sedangkan bahasa resmi Yaman adalah bahasa Arab. Dalam bidang perekonomian, Yaman merupakan negara berpenghasilan rendah yang menghadapi berbagai tantangan jangka panjang serta sulit untuk menstabilkan dan menumbuhkan ekonominya. Konflik dan perang yang sedang berlangsung telah menghentikan ekspor Yaman, mempercepat inflasi, merusak infrastruktur dan impor bahan bakar dan makanan yang sangat terbatas. Pendapatan per kapita Yaman hanya sebesar 2.400 US dollar, sedangkan pendapatan domestik bruto atau GDP adalah sebesar 69,17 miliar US dollar. Beberapa industri yang penting bagi perekonomian Yaman diantaranya seperti produksi dan pengolahan minyak bumi, kerajinan tangan, produk-produk aluminium, pengolahan makanan, produk-produk kulit, perbaikan kapal komersil, dan produk gas alam. Mengapa Yaman hingga saat ini tidak bisa membenahi kondisi politik dan ekonominya? Di abad 21 ini, Yaman menjadi negara paling berbahaya bagi para bayi dan anak kecil, serta diprediksi akan menjadi negara termiskin di tahun 2022 menurut United Nations Development Program atau UNDP. Banyak dari mereka mengalami kelaparan hingga krisis gizi. Ini diakibatkan karena food scarcity atau kelangkaan pangan. Di tahun 2016 hingga tahun 2017, WHO menemukan adanya penyebaran wabah kolera di Yaman yang disebabkan oleh sanitasi air yang buruk. Sumber air bersih di Yaman sudah sangat kritis karena sarana penyaluran air yang rusak serta lingkungan yang gersang dan tidak terawat. Banyak fasilitas seperti sarana dan prasarana kesehatan di Yaman rusak akibat perang, sehingga masyarakat Yaman yang terkena penyakit, baik penyakit umum maupun penyakit akibat wabah virus kolera tidak dirawat dengan baik. Semua bencana kemanusiaan ini lagi-lagi disebabkan oleh ketidakstabilan politik pemerintahan di negara Yaman. Hingga saat ini banyak terjadi konflik kepentingan semenjak kejadian Arab Spring di tahun 2011 yang menggencarkan seluruh Jazirah Arab. Tidak seperti Tunisia, liberalisasi politik di Yaman nyatanya banyak ditunggangi oleh kepentingan politik suatu kelompok. Revolusi Arab Spring menggiring gerakan massa yang masif untuk melengsarkan pemerintahan yang otoriter pada masa Ali Abdullah Saleh yang memimpin Yaman selama 33 tahun. Pergerakan massa yang masif ini ternyata berporos pada suatu kelompok militan anti pemerintahan, yakni the Houthi.
The Houthi menjadi musuh bebuyutan Ali Abdullah Saleh, dan Yaman telah mengalami perang saudara sejak tahun 2014 ketika kelompok pemberontak Houthi menyapu sebagian besar utara Yaman dan merebut ibu kota Sanaa. Alhasil, kekuasaan Ali Abdullah Saleh digantikan oleh rivalnya Mansur Hadi. Pada masa kepemimpinan Mansur Hadi, kondisi Yaman semakin buruk. Banyak bermunculan kelompok separatis yang disebabkan oleh pembagian 6 wilayah federal di Yaman. Hal ini membuat kekuasaan politik tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintahan yang sesuai dengan hukum internasional. Saat menjadi presiden, Mansur Hadi berjuang menangani berbagai masalah seperti serangan oleh para jihadis, gerakan separatis di selatan, serta korupsi, pengangguran, dan kerawanan pangan. Melihat kegagalan banyak terjadi di pemerintahan Mansur Hadi, kelompok The Houthi kembali melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Yaman pada saat itu. Satu hal yang membuat The Houthi tidak bisa melakukan kudeta secara maksimal karena Mansur Hadi memiliki kekuatan militer yang kuat dengan dibantu atau di-backup oleh Arab Saudi, sehingga senjata yang dimiliki The Houthi tidak mampu melawan Mansur Hadi. Dari sanalah muncul political lobbying yang dilakukan oleh The Houthi untuk melengsarkan Mansur Hadi, yakni dengan menggandeng musuh Mansur Hadi sendiri. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ali Abdullah Saleh. Atas berkoalisinya The Houthi dan Saleh menyebabkan kekacauan politik hingga Mansur Hadi memutuskan untuk angkat kaki dari Yaman dan berlindung di bawah naungan Arab Saudi. Menyikapi hal tersebut, Arab Saudi memberikan bantuan logistik militer kepada Mansur Hadi. Seperti yang kita tahu, suplai militer Arab Saudi banyak dari Amerika Serikat, sehingga Amerika turut andil dalam konflik Yaman. Dalam posisi seperti ini, The Houthi merasa terancam, ditambah dengan pembelotan Saleh di tengah jalan. Akhirnya, The Houthi mengeksekusi Saleh karena merasa terhianati. Melihat kondisi tersebut, Iran ikut andil dalam mempertahankan pengaruh ideologinya di Yaman. The Houthi ditengarai mendapat bantuan militer dari Iran, Cina, dan Rusia. Sejak saat itulah, Yaman menjadi panggung proxy war antara Arab Saudi dengan The Houthi dan Iran. Seluruh kejadian konflik di Yaman, menurut saya sesuai dengan pemikiran para pemikir realisme yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang penakut, egois, dan konfliktual. Tergambar dari apa yang dialami oleh negara Yaman, seluruh tokoh politiknya dikuasai oleh keserakahan akan jabatan dan pengaruh politik. Di samping itu, pandangan kelompok militan dan para pejabat yang berkuasa mengenai manusia sudah berubah. Mereka sama sekali tidak mempedulikan hak masyarakat sipil Yaman yang menginginkan untuk hidup damai. Inilah yang disebut dengan krisis kemanusiaan, di mana banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan menurut saya, seharusnya revolusi Arab Spring merupakan wujud liberalisasi masyarakat sipil yang ingin menumpas habis kepemimpinan yang otoriter. Tetapi sayangnya, banyak terjadi distorsi politik yang sangat menyimpang. Seluruhnya akan damai ketika seluruh kerakusan duniawi manusia sudah terpenuhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.